Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait dengan resum jurnal 1 dan resum jurnal 2 dengan judul Perbandingan Mekanisme Sinkronisasi Mutex dan Semapur pada Sistem Operasi Android dan Pendekatan Waktu Nyata untuk Algoritma Pencegahan Kebuntuan Banger Dinamis dengan kompleksitas waktu yang dioptimalkan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya Audi Kirana dengan 3 digit NIM terakhir 011. Saya Muhammad Irsyadul Hiba dengan 3 digit NIM terakhir 009. Saya Prameswari Zafira Rajabi dengan 3 digit NIM terakhir 019. Saya Vini Aula Devanda Zafarani dengan 3 digit NIM terakhir 022. Saya Sabila Angelina Navia dengan 3 digit NIM terakhir 029. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, memasuki materi yang pertama yaitu berjudul Perbandingan Mekanisme Sinkronisasi Mutex dan Semapur pada Sistem Operasi Android. Slide selanjutnya. Untuk latar belakang, sistem operasi Android menggunakan multithreading untuk menjalankan beberapa proses secara bersamaan, seperti membuka aplikasi, menjalankan background service, dan memproses input pengguna. Hal ini bertujuan agar aplikasi tetap cepat, responsif, dan efisien. Namun, ketika banyak thread mengakses resource yang sama, misalnya data, memori, atau file, dapat terjadi berbagai masalah serius seperti deadlock, race condition, starvation, priority intervention. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan mekanisme sinkronisasi yaitu mutex dan semapur yang berfungsi mengatur akses thread agar tetap terkontrol dan aman. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan dua mekanisme sinkronisasi mutex dan semapur. Tahapan penelitiannya yang pertama perencanaan sistem, yaitu menentukan kebutuhan sistem uji seperti jumlah thread, beban CPU, dan skenario pengujian. Yang kedua, ada analisis sistem, yaitu mengidentifikasi masalah sinkronisasi yang sering terjadi dalam aplikasi Android. Untuk yang ketiga ada desain sistem, yaitu merancang alur kerja thread serta membuat dua versi sistem, yaitu menggunakan mutex dan menggunakan semapur. Yang keempat ada implementasi, yaitu mengembangkan program dan melakukan pengujian berulang untuk melihat kecepatan eksekusi, penggunaan resource CPU dan memori, dan kestabilan sistem. Dan ada yang terakhir yaitu perawatan sistem, yaitu melakukan evaluasi, perbaikan bug, dan penyesuaian dengan versi Android terbaru. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang slide selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama ada mutex. Mutex adalah mekanisme penguncian yang hanya mengizinkan satu thread mengakses resource dalam satu waktu. Artinya, jika satu thread sedang menggunakan resource, thread lain harus menunggu sampai resource tersebut dilepas. Kelebihannya, menjaga konsistensi data dengan baik, efektif mencegah race condition, dan waktu eksekusi relatif lebih cepat dan efisien. Dan untuk kekurangannya sendiri adalah risiko deadlock tinggi jika penguncian tidak dikelola dengan benar. Thread lain bisa menunggu terlalu lama. Dan yang kedua ada semapur. Semapur adalah mekanisme yang mengatur jumlah thread yang dapat mengakses resource secara bersamaan berdasarkan jumlah yang tersedia. Berbeda dengan mutex, semapur memungkinkan lebih dari satu thread berjalan dalam waktu yang sama. Kelebihannya adalah lebih fleksibel dibanding mutex, cocok untuk resource yang jumlahnya lebih dari satu, mendukung multitasking yang lebih kompleks. Dan untuk kekurangannya, pengelolaannya lebih rumit dan juga lebih rentan terhadap starvation.
Dan yang terakhir, kesalahan pengguna bisa menyebabkan masalah sinkronisasi. Lalu ada analisis risiko sinkronisasi. Yang pertama ada deadlock, yang risikonya di sini ada 100%. Terjadi ketika dua atau lebih thread saling menunggu resource sehingga tidak ada yang bisa melanjutkan proses. Baik mutex maupun semafor memiliki risiko tinggi jika tidak digunakan dengan benar. Yang kedua ada priority inversion, yang risikonya ada 66%. Thread dengan prioritas tinggi harus menunggu karena resource sedang digunakan oleh thread prioritas rendah. Yang ketiga ada starvation, yang dimana mutex memiliki risiko 66%, sedangkan semafor memiliki 10%. Terjadi ketika thread tertentu terus kalah dalam mendapatkan resource. Dan yang terakhir atau race condition memiliki risiko 33%, terjadi jika beberapa thread mengakses dan mengubah data tanpa sinkronisasi yang tepat. Mutex dan semafor digunakan untuk mencegah hal ini, tetapi tetap bisa terjadi jika implementasi salah. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai kesimpulan dari jurnal pertama. Mutex dan semafor merupakan mekanisme penting untuk mengatur akses thread pada Android agar tidak terjadi konflik saat menggunakan resource bersama. Mutex digunakan untuk akses tunggal sehingga lebih aman dalam menjaga konsistensi data, tetapi memiliki risiko deadlock jika tidak dikelola dengan baik. Semafor digunakan untuk mengatur beberapa thread sekaligus sehingga lebih fleksibel, namun lebih rentan terhadap masalah seperti starvation. Pemilihan mekanisme yang tepat sangat penting agar aplikasi dapat berjalan stabil, efisien, dan terhindar dari kesalahan sinkronisasi seperti deadlock dan race condition. Next. Untuk di jurnal kedua membahas mengenai pendekatan waktu nyata untuk algoritma pencegahan kebuntuan banker dinamis dengan kompleksitas waktu yang dioptimalkan. Untuk di latar belakang pada jurnal kedua ini, dalam sistem operasi, banyak proses berjalan secara bersamaan dan saling membutuhkan resource. Contohnya seperti CPU, memori, dan lain sebagainya. Pengelolaan resource yang tidak tepat dapat menyebabkan deadlock. Deadlock adalah kondisi di mana beberapa proses saling menunggu resource sehingga tidak ada yang bisa melanjutkan eksekusi. Hal ini dapat menyebabkan sistem menjadi lambat bahkan berhenti. Next. Untuk di ilustrasi deadlock sendiri, misalnya pada proses A memegang resource pertama dan menunggu resource kedua, proses B memegang resource kedua dan menunggu resource pertama, kedua proses tidak bisa berjalan. Hal tersebut terjadi deadlock. Situasi ini sangat merugikan dalam sistem komputer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam syarat terjadinya deadlock. Yang pertama itu ada mutual exclusion, yang dimana resource ini tuh tidak bisa dibagi. Yang kedua ada halt and wait, yang dimana proses menahan resource sambil menunggu yang lain. Yang ketiga ada no preemption, yang dimana resource itu tidak bisa diambil paksa. Dan yang terakhir ada circular wait, yang dimana proses itu saling menunggu secara melingkar. Selanjutnya. Selain itu, di sini tuh juga ada solusi, yang dimana salah satu solusi yang paling klasik itu adalah Banger algorithm. Di sini digunakan untuk menghindari deadlock. Sistem itu hanya memberikan resource jika tetap dalam kondisi aman dan menghasilkan safe sequence. Next. Selain itu, di sini juga ada kelemahan Banger algorithm, terdiri dari yang pertama, proses itu harus statis. Yang kedua, tidak real time. Yang ketiga, kompleksitas itu tinggi. Dan yang terakhir, kurang fleksibel. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Ya, memasuki tujuan dan konsep dari DBDAA. Tujuannya adalah menghindari deadlock secara real time, beda dengan Bankir algorithm. 2. Mengurangi kompleksitas waktu. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi sistem. Untuk konsepnya, pengembangan dari Bankers algorithm, mendukung proses dinamis, bisa masuk kapan saja, sorting berdasarkan kebutuhan resource, safety check secara real time, dan fokusnya lebih cepat dan fleksibel daripada Bankir algorithm. Cara kerjanya adalah langkahnya input resource dalam proses, hitung need, lalu sorting proses, safety check, output, safe sequence, primary unsafe, dan unsafe. Hasilnya, dalam base case-nya semua aman, dalam average-nya sebagian ditunda, dalam worst case-nya beberapa tidak aman. Proses bisa dicek ulang. Next. Perbandingan DBDAA versus Bankers algorithm. Dari segi kinerja, Bankers prosesnya lebih lambat karena banyak perhitungan, sedangkan DBDAA lebih cepat karena mengurangi jumlah perbandingan. Yang kedua, dari segi fleksibilitas, Bankers algorithm hanya untuk proses statis, sedangkan DBDAA mendukung proses dinamis secara real time. Dari segi kompleksitas, Bankers Big O dalam kurung N kuadrat D, maksudnya adalah algoritma ini membutuhkan waktu yang meningkat secara kuadratik terhadap jumlah proses. Jika jumlah proses bertambah 2 kali lipat, beban komputasinya bisa meningkat 4 kali lipat. Ini dianggap cukup berat dan mahal untuk sistem dengan banyak proses karena harus terus-menerus memeriksa, atau biasa disebut safe sequence. Sedangkan DBDAA, Big O, N sampai OND, algoritma ini jauh lebih ringan. Secara optimal ia bekerja dalam waktu linear. Ini menunjukkan bahwa DBDAA telah memangkas banyak langkah pengecekan yang tidak perlu, sehingga performanya tetap stabil meskipun jumlah proses bertambah banyak. Yang keempat, dari hasil percobaan, angka ini menunjukkan hasil uji coba nyata atau simulasi mengenai beberapa kali algoritma tersebut harus melakukan operasi perbandingan sebelum mengambil keputusan. Bankers memerlukan sekitar 125 perbandingan, sedangkan DBDAA hanya memerlukan sekitar 70 perbandingan. DBDAA lebih efisien, cepat, dan fleksibel dibandingkan Bankers algorithm. Next. Ya, kesimpulannya adalah DBDAA merupakan pengembangan dari Bankers algorithm yang mampu bekerja secara lebih efisien dan fleksibel dalam menangani deadlock pada sistem operasi. Dengan mendukung proses yang bersifat dinamis dan melakukan pengecekan secara real time, DBDAA dapat mengurangi jumlah perhitungan serta mempercepat penentuan kondisi aman. Oleh karena itu, DBDAA dinilai lebih efektif dibandingkan metode sebelumnya dan lebih sesuai untuk diterapkan pada sistem modern yang membutuhkan kecepatan dan adaptabilitas tinggi. Oke, baik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah senantiasa mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.